Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum memulai perkuliahan pada minggu ke-8 ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, untuk memulai teori merencana 1 atau bahasa visual pada minggu ke-8 ini diperuntukkan untuk kelas DG1C yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2020. Dimulai dari judul awalnya, itu adalah irama dalam desain grafis. Kemudian di sini ada beberapa subjudulnya. Yang pertama itu ada pengertian irama. Itu pengertian irama itu terbagi menjadi repetisi atau irama laras monoton atau tunggal. Kemudian juga ada irama repetisi dalam praktek penggunaan. Kemudian pada penggunaan irama dalam desain grafis ini ada transisi, yaitu irama laras harmoni dan analisis gerak aliran transisi. Kemudian pada irama dalam desain ini akan dibahas irama sebagai prinsip utama dalam desain dan membentuk ataupun menata irama atas dasar tangga lupa. Kita mulai dulu dari pengantar irama atau pengertian irama. Jadi kalau kata irama ini yang pasti langsung teringat itu adalah seni musik dan seni tari ya. Karena kebanyakan irama itu digunakan untuk dua seni tersebut. Tapi untuk seni visual itu irama juga terdapat pada warna ataupun penyusunan pada objeknya, objek gambar gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita lihat dari pengertian irama berdasarkan dengan teoritisnya ya, yang saya ambil dari buku. Jadi bahasa visual ini itu lebih kepada penyinkronan dengan mata kuliah nirwana, karena makanya itu saya mengambil alih materi untuk mata kuliah merencana 1 ini yang dasar ya. Oke, dimulai dari irama, berasal dari kata wirama atau bahasa Jawanya itu wirama, kemudian bahasa Sundanya itu wirahma, dan bahasa Yunaninya itu hotmus. Jadi arti dari irama sendiri itu adalah gerak yang berukuran ataupun teratur, memiliki ukuran perbandingan, dan memiliki visualisasi yang mengalir. Gitu ya, mengalir dalam artian visualisasi tersebut itu dapat dinikmatin oleh yang melihatnya. Dalam desain grafis, irama dapat berupa gerak berulang dalam keberkalaan unsur-unsur desain yang meliputi. Ada 6 di sini. Itu ada 6 keberkalaan dari ukuran, arah, warna, tekstur, gerak, dan jarak. Jadi pada keberkalaan ukuran ini seperti besar kecil, perbandingannya tinggi rendah, panjang dan pendek gitu ya. Kemudian untuk arah itu lebih kepada arah vertikal, diagonal, sama horizontal. Kemudian pada warna, keberkalaan warna itu pada warna panas, warna dingin, warna tua, warna muda, warna cemerlang, ataupun warna suram gitu ya. Kemudian untuk keberkalaan tekstur itu lebih ke kasar ataupun halus, kemudian kasar ataupun licin, kemudian juga keras ataupun lunak gitu ya. Jadi ini keberkalaan ini perbandingan gitu ya. Kemudian keberkalaan gerak itu seperti atas ke bawah, kanan ke kiri, muka ke belakang gitu ya. Dan yang terakhir itu keberkalaan jarak itu seperti renggang rapat, lebar sempit gitu ya. Itu untuk pengantar irama dalam hal keberkalaan, karena kan irama yang saya sampaikan itu sangat berkaitan erat dengan keberkalaan unsur. Jadi irama adalah gerak pengulangan atau gerak mengalir yang ajak, teratur, terus-menerus yang dilakukan secara teratur. Terus-menerus ini seperti suatu aliran yang dapat dinikmatin oleh yang melihatnya gitu ya. Bila keajekan dalam kesamaan-kesamaan itu bisa keajekan dalam perubahan-perubahan, bisa juga keajekan dalam kekontrasan ataupun pertentangan dari warna. Ajek ini lebih kepada
kata lain dari irama gitu ya. Jadi keajekan itu visualnya itu seperti apa iramanya gitu ya, itu keajekan. Dengan demikian, irama adalah suatu keteraturan sekaligus kerapian, sehingga suatu karya desain itu harus teratur dan rapi secara menyeluruh, dari tahap awal hingga tahap akhir gitu ya. Jadi karya-karya desain tersebut itu harus bisa dinikmatin ketika pertama kali melihat sampai yang terakhir melihat, itu harus memiliki konsep atau gagasan yang dapat disampaikan oleh si pembuat, si desainer kepada yang pengamatnya itu gitu ya. Oke, selanjutnya pengantar irama dalam desain grafis. Jika elemen-elemen dasar desain yang sama digunakan lebih dari satu kali dalam susunan, maka ini bisa dikatakan irama yang berulang secara sederhana. Jadi seperti prinsip repetisi ya di sini ya. Jadi satu bentuk yang sama itu disusun berulang-ulang gitu. Jadi memvisualkan kesederhanaan dalam visualisasinya gitu. Karena sesuatu yang diulang menunjukkan visualisasi yang selaras. Misalnya saja corak pada tekstil seperti ulos ya kan, ataupun batik yang terkait sama tekstil gitu ya. Pola-pola batik ya, corak abstrak pada ubin ya kan, misalnya ubin-ubin itu kan memiliki corak ya. Kemudian tatanan batu-batu alam pada dinding ya. Jadi kalau misalnya kalian melihat dinding yang disusun batu-batunya itu memiliki irama tersendiri yang lebih ke repetisi atau persamaan bentuk gitu. Oke. Dalam desain grafis, dikarenakan tidak memiliki unsur waktu seperti musik dan tari yang saya sampaikan tadi sebagai pembentuknya, maka objek yang hanya beberapa saja sangat sulit untuk membentuk irama. Karena objek yang tidak berulang itu tidak memiliki irama gitu. Jadi pada konsep irama sendiri itu bentuknya itu harus memiliki kemiripan yang disusun secara berulang gitu. Memiliki misalnya kayak seperti tadi yang saya sampaikan batu-batuan itu. Kan untuk batu-batuan sendiri misalnya kerikil ataupun batu bata, itu kalau misalnya diukur secara matematis itu tidak akan sama ukurannya. Tapi itu memiliki irama karena memiliki karakter bentuk yang cukup mirip gitu ya. Jadi disusun sedemikian rupa itu akan menghasilkan irama gitu. Jadi ketika ingin memvisualisasikan irama itu harus membuat suatu objek yang memiliki kemiripan yang disusun sedemikian rupa gitu ya. Oke, selanjutnya untuk menata objek garis ataupun untuk menata objek gambar yang betul-betul sejenis, untuk menata objek gambar yang betul-betul sejenis agar memiliki nilai irama, maka perlu diberikan latar belakang ataupun hiasan pada objek gambar tersebut dengan bentuk-bentuk yang memiliki nilai gerak pengulangan. Jadi di sini misalnya saja menata beberapa bentuk, misalnya ya, kalian ingin membuat visualisasi objek utama itu seperti apa dan ingin membuat irama itu sebagai latar belakangnya atau backgroundnya. Mungkin bisa disusun-susun, baik itu menata titik-titik ataupun garis-garis ataupun bidang ataupun bentuk pendamping lainnya sebagai irama gitu ya. Oke. Untuk menata objek yang jumlahnya banyak yang memiliki bentuk yang berbeda, maka tidak perlu memberikan hiasan-hiasan berulang seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya objeknya banyak ya, seperti salah satunya visualisasi itu seperti pada gambar bentuk ataupun gambar ilustrasi yang memiliki objek utama yang udah cukup banyak, itu tidak perlu menggunakan background irama pengulangan, karena kalau semakin banyak sekali itu malah orang itu tidak bisa menikmati, kecuali kalau misalnya yang ingin disampaikan itu mungkin objek satu atau mungkin dua gitu ya. Jadi bisa untuk dibuat background irama dari pengulangan ini. Karena objeknya sendiri itu telah berulang ya, tadi saya bilang tadi ya, ketika gambar bentuk sama ilustrasi itu pasti memiliki objek yang menceritakan sendiri tentang dirinya gitu ya. Jadi tidak perlu latar belakang irama. Mereka dapat disusun secara berulang, membentuk garis semu secara lurus, berkelok-kelok, jikjak, melengkung-lengkung, atau bentuk garis semu yang lainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya terdapat objek yang hanya satu gitu, di sekeliling objeknya itu kosong, maka bisa divisualkan latar belakang yang seperti ini untuk iramanya ya, dalam hal garis kalau yang ini ya. Oke. Selanjutnya irama dalam desain itu
terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan ketika menyusun karya desain grafis, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu gerak pengulangan. Jika objek yang disusun memiliki kesamaan atau kemiripan, maka dapat disusun secara berulangan hingga melahirkan garis semu atau garis imajinasi tertentu. Ini misalnya pada garis sendiri, ketika garis-garis tersebut memiliki goresan yang sama, itu disusun sedemikian rupa membentuk suatu garis yang cukup banyak secara beruntun gitu ya. Jadi itu untuk garis yang memiliki kesamaan ataupun kemiripan. Itu dalam hal garis, atau mungkin titik-titik ya. Ketika titik-titik itu dibuat sedemikian rupa, misalnya bentuk flat datar, jadi ukuran antara titik satu dan titik lainnya sama, atau mungkin dibuat titiknya itu mulai semakin lama mungkin semakin kecil atau kebalikannya semakin besar gitu ya. Itu prinsip gerak pengulangan gitu ya. Itu biasanya gerak tersebut itu divisualkan untuk menunjukkan 3 dimensi pada objeknya gitu. Kemudian gerak mengalir. Jika menyusun objek yang bermacam-macam bentuknya, maka harus dirangkai antara objek yang menonjol dengan objek pendukung hingga melahirkan garis semu atau garis imajinasi tertentu. Jadi ini untuk visualisasi yang gerak mengalir itu seperti pembuatan visualisasi yang dibuat sedemikian rupa itu seperti dapat membuat mata seseorang yang melihat itu bisa melihat itu dari awal itu mulai kemana terus dan akhirnya kemana gitu. Jadi seperti mata seseorang pengamat itu bisa bergerak sendiri untuk melihat apa sih yang ingin dibuat si desainer gitu. Seperti karya kayak gerakan yang berjalan ataupun bergerak gitu, tapi sebenarnya visualnya itu tidak bergerak gitu ya. Tapi mata orang yang mengamatnya yang bergerak, itulah gerak mengalir ya. Oke, selanjutnya garis semu atau imajinasi sebagai irama ini sangat penting dalam karya desain grafis karena memiliki kegunaan sebagai berikut ya. Yang pertama itu dapat membimbing pandangan si penglihat agar mengalir ke semua objek-objek yang disusun mengikuti garis semu tersebut. Tanpa garis semu, pandangan akan berhenti atau bahkan pandangan kacau atau buyar dan akhirnya tidak jelas. Jadi ketika membuat visualisasi jangan sampai orang yang melihatnya itu tidak mampu untuk menikmatin atau mengagumin karya yang kalian buat gitu ya. Jadi sebisa mungkin mereka tuh kagum ataupun kok bisa ya dibuat seperti ini ya, pasti proses sangat panjang gitu. Jangan aku aja bisa kok buat yang seperti ini, jangan sampai ada perkataan seperti itu ya. Karena seorang desainer itu beda dari orang-orang yang biasa. Kalian mampu untuk membuat visualisasi yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain gitu ya, orang pada awam gitu ya. Karena untuk zaman sekarang itu para desainer memang sangat dibutuhkan karena kebanyakan orang itu lebih senang menyaksikan visualisasi daripada harus membaca ataupun harus sibuk dengan segala macam kegiatan yang tidak terkait sama sosmed, baik itu di Facebook, YouTube, Instagram, dan lain-lain. Itu pasti membutuhkan desainer untuk memvisualkan apa yang ingin disampaikan ke orang lain ya. Oke, selanjutnya itu dapat membantu prinsip kesatuan untuk menyatukan seluruh objek yang disusun agar tidak terberai, buyar ataupun kacau balau gitu. Ini konsep komposisi di sini ya. Harus saling menyatu antara satu dan lain objeknya, itu tidak saling musuh-musuhan tapi memang saling membantu untuk menjelaskan karena satu objek dan objek yang lain. Selanjutnya yang ketiga itu membantu melahirkan ruang kosong atau sela sehingga susunan terasa longgar, lega, dan tidak perlu sesak yang saling berhimpitan. Jadi ini untuk visualisasi jangan terlalu padat karena pengamat juga pengen ada ruang kosong untuk menikmati karyanya tersebut gitu ya. Oke, selanjutnya repetisi ataupun irama laras yang monoton atau ketunggal ini yang visualisasi yang sama, objeknya mirip ya disusun. Repetisi atau similarity itu adalah suatu pengulangan dengan kesamaan total secara ketat dari dimensi-dimensi bentuk, bidang, ukuran, arah, warna, gelap terang, tekstur, gerak, dan juga jarak. Suatu susunan dengan kesamaan yang ekstrim. Jadi
antara dimensi-dimensi bentuk bidang dan seterusnya itu memiliki kesamaan gitu ya. Efek yang ditimbulkan lebih rapi, tenang, resmi, berwibawa, terdapat efek kaku, statis, dan monoton, sehingga berkesan itu lebih menjemukan. Karena visualisasi repetisi itu ya, karena yang dilihat hanya bentuk itu saja yang disusun gitu. Gerak repetisi diperoleh manakala bentuk itu diulang dengan mengubah kedudukan bentuk tersebut. Semakin banyak bentuk yang diulang, maka akan semakin jelas arah geraknya, sehingga semakin memungkinkan untuk membentuk gerak irama yang bagus atau gerak mengalir yang ritmis atau pengulangan yang berulang-ulang gitu ya. Untuk gerak repetisi. Adapun analisis gerak pada repetisi itu diantaranya ada 3. Yang pertama bentuk raut yang hanya satu jenis sehingga tidak berulang. Bisa dikatakan tidak memiliki irama di sini ya. Kemudian bentuk raut berulang itu walaupun jumlahnya sedikit telah memiliki irama namun tampak kaku dan semakin banyak diulang semakin ritmis gitu ya. Kemudian yang terakhir bentuk raut yang berulang itu akan membentuk garis semu. Garis semu yang berulang akan membentuk irama tersendiri yang merupakan gerak langkah irama yang akan membentuk karya desain grafis yang penuh irama ataupun ritmis. Ya, ini adalah analisis dari gerak-gerak yang repetisi ya. Saya ambil teorinya dari buku. Selanjutnya ada bagian keempat, itu adalah irama repetisi dalam praktik penggunaan. Arah gerak pada repetisi yang membentuk garis semu bisa bebas kemanapun. Tetapi, irama jenis repetisi menekankan keteraturan yang ketat dengan arah horizontal, vertikal, ataupun yang diagonal. Yang jika lebih dari satu garis semu, maka akan selalu diulang ketat dengan arah yang sejajar gitu ya. Dalam penggunaan komputer sendiri, penciptaan bentuk secara repetisi itu dapat dilakukan dengan cara duplikat. Dengan menekan tombol Ctrl D pada software misalnya Photoshop, ataupun ColorDraw, ataupun Adobe Illustrator gitu ya. Desain-desain dengan susunan repetisi cocok untuk hal-hal yang berkaitan dengan bentuk-bentuk yang diinginkan bersifat resmi. Misalnya saja susunan motif-motif kain batik, kain tenun, wallpaper pada dinding ya, kain korden, ubin, kisi-kisi jendela itu seperti yang untuk ventilasi udara jendela gitu ya, ventilasi. Kemudian pagar-pagar besi atau beton ya kan, dan lain-lain gitu. Bangunan kuno itu seperti gedung perkantoran pemerintahan, misalnya gedung sekolah ataupun gedung pertemuan atau benteng dan lain-lain itu menerapkan unsur repetisi di sini gitu. Susunan meja kursi pada rapat-rapat resmi, bangku-bangku yang ada di sekolah, dekorasi panggung pertunjukan yang resmi ataupun interior gereja dan lain-lain yang membuat visualisasi yang berulang pada bentuk-bentuk yang sama gitu ya, yang ataupun yang mirip gitu. Kemudian ini ada bagian yang kelima, itu transisi atau irama yang semakin lama semakin berubah tapi memiliki visualisasi yang harmonis gitu. Transisi adalah hubungan pengulangan dengan perubahan-perubahan dekat atau pengulangan dengan pergantian gitu ya, antara bentuk yang satu itu mulai berubah-berubah ke bentuk yang selanjutnya seperti itu ya. Efek yang ditimbulkan lebih teratur, runtut, terus-menerus sehingga berkesan itu mengalir untuk yang transisi. Susunan pengulangan secara transisi bisa berjajar, bertumpuk, transparan, ataupun dekoratif. Misalnya saja itu ada susunan bertumpuk dan transparan itu menghasilkan kesan ruang maya. Atau kemudian ada susunan yang dekoratif itu mengesankan, dan misalnya susunan berjajar bisa berkesan datar atau maya. Karena dimensi-dimensi ukuran dan sebagainya itu bisa bersifat maya visualnya ya. Selanjutnya, pemecahan masalah terhadap penyusunan bentuk yang saling tidak ada berhubungan dapat dilakukan dengan cara pertama, memberi jembatan dengan interval tangga warna ataupun gradasi warna pada bentuk yang berbeda, sehingga tercipta irama dengan laras progresif. Kedua itu mengulang-ulang bentuk yang berbeda, sehingga tercipta suatu irama yang menyelaraskan kontras bentuk dengan laras kontras warna. Namun, cara ini dapat melahirkan susunan yang repetisi. Jadi, harus berhati-hati ketika mengulang suatu bentuk yang mungkin berbeda-beda, itu terkadang ada beberapa bentuk yang mirip dan khawatirnya malah salah peletakan akhirnya jadi repetisi ya. Padahal ingin dibuat itu transisi gitu ya. Selanjutnya ini ada analisis gerak
aliran transisi. Jenis-jenis susunan transisi terdiri dari transisi bentuk, transisi ukuran, transisi arah, transisi warna, transisi gelap terang, transisi tekstur, transisi gerak, dan juga ada transisi jarak. Untuk melahirkan bentuk kombinasi unsur desain yang harmonis, maka membutuhkan transisi bentuk, ukuran, dan seterusnya itu ya. Sedangkan untuk melahirkan gerak susunan yang harmonis, maka membutuhkan transisi gerak dan transisi jarak. Ini secara teoritisnya seperti ini gitu. Jika pada susunan secara repetisi hanya dengan perubahan kedudukan yang bergerak lurus secara harmonis, vertikal ataupun diagonal, maka pada susunan transisi terdapat perubahan-perubahan kedudukan yang bergerak melengkung ataupun berombak, sehingga diperoleh pengulangan gerak yang harmonis. Jadi, sebagai contoh, jika gerak garis semu yang terbentuk karena adanya perubahan berhubungan memiliki kedudukan pada susunan repetisi cenderung bergerak lurus, maka susunan transisi itu cenderung terdapat perubahan gerak yang membentuk garis semu lengkung yang memiliki keulangan gitu, sehingga visualisasinya itu menjadi harmonis gitu ya. Kemudian selanjutnya ada irama sebagai prinsip utama dalam desain. Irama merupakan prinsip yang wajib ada pada semua jenis karya desain grafis. Semua irama yang divisualkan memiliki basis yang sama, hanya berbeda pada medium yang digunakan atau ukurannya ya, atau medianya. Tangga rupa adalah alat untuk menata visual dengan membuat komposisi dari sisi irama untuk mencapai susunan yang memiliki nilai irama yang baik gitu ya. Dalam arti memiliki nilai desain yang tinggi. Desain yang baik itu mempunyai kadar yang berbeda secara umum untuk menilai dimensi irama yang mampu dirasakan oleh si penglihatnya. Pada bidang desain grafis, memang tidak terlalu terlihat nyata, akan tetapi karya desain grafis yang tidak berirama itu boleh dikatakan memiliki mutu yang rendah. Oleh karena itu, untuk memperoleh karya desain grafis yang memiliki mutu yang tinggi, perlu sekali pendalaman tentang tangga rupa ataupun komposisi tadi, yang berwujud interval-interval tangga elemen dasar sebagai alat menata karya desain grafis. Ini seperti ada dua, itu tingkat warna dan degradasi warna gitu ya. Kemudian yang kedua itu keberagaman pada interval tangga bentuk, interval tangga ukuran, dan seterusnya itu dibuat suatu perbedaan ataupun jenjang gitu ya, untuk yang keberagaman bentuk tadi. Selanjutnya itu ada membentuk, menata atau irama atas dasar tangga rupa. Pengulangan merupakan cara penyusun yang paling sederhana atau yang paling mudah. Hasilnya juga monoton dan cenderung menjemukan. Ya, repetisi tadi ya. Sesungguhnya prinsip irama merupakan hubungan pengulangan yang dapat membentuk atau menata jenis-jenis irama. Itu ada 3 ya. Seperti yang saya ulang-ulang selalu bilang, ada repetisi, transisi, dan oposisi. Di sini repetisi ini adalah bentuk-bentuk yang sama yang diulang-ulang, disusun ya. Kemudian transisi ini adalah pengulangan itu dengan perubahan yang dekat. Jadi seperti memiliki keberalihan bentuk yang semakin lama semakin berubah gitu ya. Pengulangan yang semakin lama tapi perubahannya itu tidak ekstrim, perubahannya itu pelan secara bertahap. Berbeda halnya dengan oposisi itu antara satu dan yang lainnya itu tidak memiliki terhubungan, itu sangat berbeda. Jadi antara satu dan yang lain itu berbeda dan memiliki kekontrasan bentuk yang cukup kontras gitu. Oke. Seperti yang ditunggu-tunggu adalah tugas wajib dan tugas rutin. Pada tugas wajib di sini itu ada kalian menggambarkan visualisasi suara dari beberapa objek yang telah ditentukan gitu ya. Kemudian bentuk-bentuk tersebut menggunakan teknik asiran, baik itu pensil warna atau blok warna, itu terserah, ini diwarnain ya. Itu wajib didokumentasikan. Kemudian tugas rutinnya itu kalian mendesain rancangan promosi sebagai upaya untuk menawarkan produk atau jasa untuk menarik calon konsumen agar memilih produk tersebut sesuai dengan prinsip solve problem. Ini akan saya jelaskan. Ini untuk materi yang untuk minggu depan sih sebenarnya. Tapi akan saya jelaskan untuk visualnya agar kalian bisa paham visualnya itu seperti apa. Nanti akan saya bahas teorinya di minggu selanjutnya ya. Oke,
Ini salah satu contoh dari sound problem gitu ya. Ada 4 ini ya. Yang pertama itu dari suara ya, dari suara manusia gitu. Ini dicontohkan anak yang sedang menangis. Kemudian sound problem yang kedua itu kepada, sebenarnya ini alat transportasi ini malah dia buat ini seperti yang disuarakan sama burung. Ini salah ini sebenarnya. Ini harusnya alat transportasi. Yang kedua itu pada mekanik gitu ya. Jadi mekanik itu seperti alat-alat yang memiliki mesin gitu ya, menghasilkan suara. Kemudian yang terakhir itu adalah sound problem dari sekitar yang muncul. Baik itu misalnya yang tadi yang dibuat kan kembang api, itu misalnya saja kayak berada di pantai mendengar air pantai yang terhembus angin gitu, itu termasuk sound problem yang keempat. Kita lihat contoh yang selanjutnya ya. Di sini lebih spesifik dia ya. Jadi dari penyanyi gitu ya, dari suara orang yang sedang bernyanyi, sound problem. Kemudian dari alat musik gitu ya, dari alat musik. Kemudian juga dari knalpot kendaraan gitu ya, dan juga dari alat musik gitu ya, alat musiknya yang menggunakan mesin gitu ya. Ini alat musik yang menggunakan mesin. Selanjutnya ini ada beberapa ya, jadi seperti suara yang ditimbulkan dari senjata api, kemudian juga dari kendaraan, kemudian juga ada kendaraannya ada 2, mobil dan roket, kemudian dari ketika sepatu menginjak becek, itu ada cipratan airnya gitu. Selanjutnya di sini ada suara musik, alat musik, kemudian ada panggangan roti, kemudian juga ada mobil kendaraan polisi ya, dan juga alat angklung gitu ya, alat musik angklung menghasilkan suara. Dan di sini ada orang yang sedang bernyanyi, kemudian orang yang sedang memukul-mukul seperti memberikan alat musik, kemudian juga ada speaker sebagai memiliki mesin di situ dan kendaraan. Dan semuanya wajib didokumentasikan. Boleh menggunakan pensil warna ataupun menggunakan cat air gitu. Dan di sini ada juga ada jam, gitu ya, jam waker, kemudian juga ada drum. Kemudian orang yang lagi masak itu bunyi suara, kemudian ada lolongan serigala mungkin ya di sini. Oke. Itu untuk tugas wajib. Kemudian yang tugas rutin ini seperti produk Mac gitu ya. Ini seharusnya dibuat Mac-nya itu mereknya apa harusnya. Kemudian ini juga ada produk ya. Jadi bahwasannya tip itu sama seperti kualitas suaranya seperti aslinya orang yang sedang bernyanyi gitu. Dan di sini juga ada untuk gitar gitu ya, mempromosikan suatu gitar, harusnya ada mereknya di sini. Dan juga ini ada minuman, jadi minumannya itu menyegarkan hingga dan natural ataupun dari bahan-bahan organik gitu ya. Jadi ketika menseruput itu ada suaranya. Dan juga ini saat makan mie instan gitu ada suaranya. Dan juga ketika membuka minuman kaleng itu memiliki suara. Jadi harusnya ini dibuat mereknya, tapi saya nggak tahu apakah tahun lalu itu saya nggak usah pakai merek, yang penting kelihatan produknya itu memunculkan visualisasi yang memiliki suara. Jadi untuk yang memiliki suara ini bisa dibantu sama tipografi ya. Jadi ketika objeknya itu tidak bisa maksimal untuk memberikan efek suaranya, mungkin bisa disusun tipografi di antara objek-objek tersebut. Oke, mungkin ini saja yang akan saya sampaikan di minggu ke-8 ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan di grup.
Saya Ari perkuliahan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.